Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi ESOP, aplikasi tentang standar operasi prosedur Kabupaten Tuban. Kali ini kita akan mengajarkan bagaimana tata cara menggunakan aplikasi ESOP ini. Aplikasi ESOP ini ditujukan kepada OPD atau organisasi perangkat daerah untuk membuat sebuah SOP di masing-masing OPD tersebut. Untuk pertama kalinya, kita menuju ke halaman https://tubankap.go.id/login. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah keluar seperti ini, maka yang pertama kali adalah kita memasukkan email. Kemudian yang kedua adalah memasukkan password. Email dan password ini itu kita tidak perlu membuat lagi. Karena apa? Karena email dan password tersebut sudah kita integrasikan dengan aplikasi Siteman. Sehingga apa yang biasanya digunakan untuk login di dalam aplikasi Siteman, kita bisa menggunakan di aplikasi ESOP ini. Oke, untuk kita contoh awal, kita gunakan kalau untuk OPD, karena ini sebagai contoh, untuk OPD nantinya gunakan masing-masing staf atau kasubagnya. Nanti untuk verifikasinya itu ditujukan kepada masing-masing kepala dinas, atau kalau di kecamatan berarti menggunakan verifikasinya Bapak Camat atau Ibu Camat ya. Oke, pertama kali kita masukkan. Kemudian ini adalah login si teman. Kemudian kita klik login. Kita tunggu sampai proses selesai. Oke, untuk tampilan awal seperti ini. Tidak asing lagi ya, seperti biasanya pada umumnya aplikasi. Di sini akan tertera siapa penggunanya, kemudian di dalam profil diklik namanya, kemudian di menu profil di sini akan ada keterangan-keterangan mulai dari NIP, kemudian OPD-nya di mana, jabatannya sebagai apa, setelah itu unit kerjanya apa, kemudian emailnya, nomor telepon, alamat. Kenapa ini bisa langsung ada? Karena data ini kita ambilkan atau generate dari aplikasi Siteman, gitu ya. Kemudian apabila ada perubahan-perubahan tentang data ini, bisa dilakukan di Siteman atau bisa juga dilakukan di. Nah, apabila kita ingin mengganti di sini fotonya ini, kita bisa klik telusuri di sini atau kita bisa klik langsung di sini. Oke, kita contohkan di sini. Kita isi contohnya, kita gunakan ini ya. Kemudian kita klik open, kita save change. Oke, sudah. Kalau keterangan sukses, maka akan ada warna hijau seperti ini, profil update successfully, atau data profil sudah sukses untuk diupdate. Ini adalah berada di menu pojok kanan atas, kemudian profile. Terus kemudian apabila sudah menggunakan aplikasi, maka tinggal diklik logout saja ya. Oke. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam master data. Master data ini isinya adalah nama-nama OPD yang sudah kita generate datanya dari aplikasi si teman. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal melihat saja nama-nama OPD, jadi tidak bisa mengedit atau menghapusnya ya, karena hanya sifatnya hanya view saja. Nah, di sini ini ada sekretariat daerah, ada sekretariat dewan, ada inspektorat, dan seterusnya sampai dengan 40 data. Ya. Kemudian apabila ingin melihat detailnya, itu kita klik di sini ya, diklik detail. Nah, ini akan ada namanya, statusnya, kodenya, dan kemudian pimpinannya siapa, gitu ya. Jadi berupa jabatan dia ya. Oke. Nah, apabila dirasa data ini itu kurang update ya, maka kita bisa menggunakan load OPD si teman. Jadi kita bisa load ulang. Nah, kita tunggu prosesnya sampai dengan selesai ya. Nanti apabila nanti ada perubahan-perubahan tentang nama-nama atau nomenklatur dari
masing-masing OPD, kita tinggal load saja. Nanti akan diberikan data terbaru oleh si teman. Yang nomor 3, kita masuk ke dalam unit kerja. Oke, ini juga sama seperti metodenya di dalam menu OPD. Jadi di sini juga ada nama OPD, terus kemudian unit kerjanya. Jadi misalkan kita menggunakan atau ingin melihat sekretariat daerah itu punya unit kerja apa saja. Kita tinggal ketik sekretariat daerah, maka yang di sini akan ditampilkan seluruh data yang ada di sekretariat daerah. Kita sampai 150, maka di sini sudah tampil semuanya. Jadi mulai dari subbagian humas, subbagian pengelolaan, subbagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa. Kemudian semuanya statusnya berlaku. Jadi di sini ada masing-masing kolom atau inputan di masing-masing kolom itu bisa digunakan untuk menyaring atau memfilter sebuah data dalam halaman tersebut. Di sini kita juga bisa melihat statusnya, kita mau memfilter status berlaku atau statusnya tidak berlaku. Kemudian kita bisa menyegarkan atau mereload sebuah data tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan pensortiran atau sort ascending dan sort ascending. Sort mulai dari yang terkecil ke yang terbesar, dan juga sort mulai dari yang terbesar ke yang terkecil. Di sini ya, kita tinggal klik aja di sini, kita bisa pilih mana yang akan kita gunakan sebagai panduan dari sortnya tersebut ya. Di sini, oke. Tinggal klik aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam menu dasar hukum. Di sini karena data ini atau aplikasi ini masih baru, jadi segala macam menu-menu masih belum ada isinya ya. Karena statusnya dari aplikasi yang dulu itu kita tidak bisa mengambil datanya karena mengalami kendala kerusakan, sehingga mau tidak mau dengan berat hati kita harus memasukkan data-data tersebut mulai dari awal lagi ya. Oke, setelah kita masuk di menu dasar hukum, kemudian kita buat dasar hukum baru ya. Jadi di masing-masing OPD nantinya itu akan banyak sekali dasar hukum. Jadi kita masukkan semuanya dasar hukumnya itu menjadi mastering ya. Jadi mana yang dirasa perlu silakan nanti dimasukkan semuanya. Itu akan nanti kita gunakan dalam proses pembuatan SOP ya. Kita contohkan, kita klik pada tombol buat dasar hukum ya. Akan muncul form seperti ini. Kita inputkan dasar hukumnya. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentangnya Sisdiknas gitu ya. Kemudian statusnya berlaku ya. Kita simpan. Maka di sini datanya sudah ada. Apabila kita salah dalam menginputkan dasar hukumnya, maka kita tinggal klik edit saja. Kemudian di sini ada kesalahan tulis, yaitu tentang ya, tentang Sisdiknas. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dan statusnya misalkan tidak berlaku, bisa dirubah ke tidak berlaku, atau misalkan berlaku bisa diubah di berlaku. Kita klik update sekarang. Nah, maka otomatis data akan berubah. Yang nomor 2, kita masukkan lagi PP nomor 19 tahun 2005 tentang tentang SNP sebagaimana telah diubah. Seperti ini ya. Ini sekedar contoh saja, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan sebagai real dasar hukumnya ya. Kita simpan satu lagi. Dasar hukumnya PP nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana telah diubah. Oke, kemudian statusnya adalah berlaku. Kita simpan juga. Yang nomor 2, karena di sini kurang lengkap, kita bisa mengeditnya juga. Sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan PP nomor 13 tahun 2015. Seperti ini ya. Oke, simpan sukses. Kita sudah mempunyai 3 data atau 3 mastering dasar hukum ya. Kemudian kita menuju ke menu kualifikasi. Setelah itu kita buat kualifikasi sama seperti yang tadi. Yang pertama adalah SMA sederajat. Statusnya berlaku. Klik simpan. Memiliki pengetahuan dan kemampuan terkait aturan jenjang SD. Statusnya juga berlaku. Yang nomor 3, mampu mengoperasikan komputer dan aplikasi yang terkait dengan pelaporan. Ini statusnya berlaku juga. Yang nomor 4, memiliki kemampuan bekerja tepat waktu dan teliti. Statusnya juga berlaku. Yang terakhir, memiliki kemampuan berkomunikasi. Berlaku juga ya. Oke, keluar. Kita sudah punya 5 datanya. Apabila ada kesalahan pengetikan, kita bisa klik edit. Apabila data tidak butuh, bisa ditekan tombol hapus atau kita klik edit, kemudian statusnya tidak berlaku. Supaya data ini tidak hilang ya, kita gunakan statusnya tidak berlaku apabila data tersebut tidak digunakan. Yang selanjutnya adalah di menu alat. Di menu alat ini sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama kita isikan foto, copy, raport. Kemudian statusnya berlaku. Surat keterangan mutasi dari kabupaten, kota, atau ya, ini gunakan atau kota asal jika mutasi tersebut masuk. Jika mutasi masuk. Oke, statusnya berlaku. Kita simpan. Nomor 3, komputer, set, ya, dan printer. Statusnya juga berlaku. Yang nomor 4, fotokopi, raport, siswa. Statusnya berlaku juga. Kita simpan. Oke, kita punya 4. Kemudian di sini ada menu pengguna. Menu pengguna ini yang menandakan siapa saja yang sudah menggunakan aplikasi ini ya. Apabila tidak perlu bisa diabaikan saja, ini hanya sifatnya adalah tampilan saja. Jadi pada awal kita menggunakan aplikasi ini, yang perlu kita isi itu hanya 3 ini sebagai masteringnya. Yang pertama adalah dasar hukum, yang kedua adalah kualifikasi, dan yang ketiga adalah alat. Kemudian yang selanjutnya kita membuat SOP saya. Jadi ada SOP saya, ada SOP OPD, kemudian ada konfirmasi SOP. Di sini ada SOP saya itu maksudnya seperti apa? Jadi Bapak Ibu seluruh PNS itu sesungguhnya bisa menggunakan aplikasi ini karena generate dari aplikasi si teman. Jadi nanti yang ditugaskan untuk membuat SOP bisa menggunakan aplikasi ini dengan login di akunnya si teman. Kemudian
Setelah Bapak Ibu yang ditunjuk untuk membuat SOP, maka di sini masuknya adalah buat SOP atau SOP saya. Jadi SOP saya itu adalah PNS yang membuat SOP tersebut, gitu ya. Terus kemudian ada SOP OPD. SOP OPD ini adalah SOP yang ada di dalam OPD tersebut atau seluruh SOP yang sudah dibuat oleh beberapa PNS atau beberapa pejabat dalam satu OPD, maka akan otomatis muncul di sini semuanya. Kemudian yang ketiga adalah konfirmasi SOP. Konfirmasi SOP ini maksudnya bagaimana? Apabila kita sudah membuat SOP saya, kemudian siapa yang memverifikasinya atau yang mengkonfirmasinya untuk kebijakannya kemarin bahwa yang berhak untuk memverifikasi SOP itu adalah kepala dinasnya masing-masing. Maka nanti pada waktu memasukkan NIP siapa yang mengesahkan, maka diisi dengan NIP-nya kepala dinas atau kalau di kecamatan adalah NIP-nya camat. Oke, kita contohkan sekarang, kita buat SOP. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, kita sekarang memasukkan. Yang pertama adalah data umum SOP, yaitu nama SOP. Kita contohkan di sini Dinas Pendidikan ya. Nama SOP-nya adalah mutasi siswa jenjang sekolah dasar. Kita bisa mengisi tanggal hari ini, terus kemudian jamnya adalah 09. Ini bisa diisi terserah ya. Oke. Kemudian nomor SOP-nya kita buat 065. Ini disesuaikan di masing-masing dinasnya. SOP garis miring 414.101. Kemudian tahunnya adalah diisi dengan tahun sekarang 2024. Terus kemudian di sini ada NIP ya. Ada NIP pengesah. NIP pengesah ini kita masukkan NIP-nya kepala dinas ya. Karena ini sifatnya adalah contoh, maka saya mengambil NIP yang mudah untuk saya masukkan karena saya tidak tahu akunnya di masing-masing kepala dinas tersebut. Oke, kita paste atau kita masukkan. Setelah kita masukkan NIP pengesah, kita klik di luar ini, luar kotak ini, maka kita tunggu dia akan mencari datanya dari aplikasi Sejuta Pengenal ya. Oke. Kalau sudah, kita ibaratkan ini adalah nama kepala dinas. OPD-nya ada di sini, kemudian unit kerjanya adalah di bagian organisasi. Ya, ini sesuaikan di masing-masing kepala dinasnya. Kemudian definisinya adalah layanan mutasi siswa sekolah dasar, baik mutasi masuk ataupun mutasi keluar Kabupaten Tuban. Kita gunakan kapital. Setelah itu peringatannya kita isi. Di sini bisa kita gunakan seperti ini ya. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. Apabila peringatan ini ada lebih dari satu, maka bisa diisi seperti ini ya. Dia hanya satu kotak saja dalam pengisiannya. Seperti ini. Karena ini hanya ada satu, kita isi seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah pencatatan dan pendataan. Di sini kita isi juga disimpan dalam bentuk file soft copy dan hard copy. Oke. Selanjutnya di sini ada dasar hukum. Dasar hukum kita sudah memasukkan tadi ada beberapa data, kita bisa memilihnya di sini, maka akan otomatis dasar hukum itu muncul di masing-masing dinasnya sendiri ya.
Jadi siapa yang memasukkan di situ akan muncul ya. Jadi bukan tercampur yang seperti kemarin ya. Oke, kita isi tentang Undang-Undang Nomor 20. Kita kemudian apabila dasar hukum itu lebih dari 1, kita di sini klik tambah dasar hukum. Kita masukkan dasar hukumnya yang kedua. Kita tambah lagi, kita masukkan dasar hukumnya yang ketiga. Kalau sudah, masuk dalam kualifikasi. Kualifikasi kita juga pilih, di sini ada SMA sederajat, kemudian kita pilih lagi, kita tambah seperti ini. Setelah itu, tambahkan semua. Oke, memiliki kemampuan berkomunikasi yang terakhir ya. Kemudian keterikatan. Keterikatan ini karena kita baru awal membuat, maka tidak ada keterikatan antara SOP 1 dengan SOP yang lainnya. Apabila nantinya ketika data SOP sudah mulai banyak dan setiap pembuatannya ada keterkaitan antara SOP 1 dengan SOP yang lainnya, maka bisa diisikan keterikatan, bisa juga lebih dari satu keterikatan antara SOP yang dibuat. Ya. Karena ini kita masih tidak ada, maka kita isi biarkan seperti ini saja ya. Kemudian kelengkapannya. Kelengkapannya kita isi fotokopi, kemudian surat keterangan, setelah itu komputer set ya, tambah lagi satu, fotokopi rapot siswa. Apabila seluruh data ini sudah dirasa sudah terisi semuanya, maka kita tinggal klik lanjut ya. Yang pada tab kedua, tadi kita berada di data umum SOP di sini, sekarang kita berada di tab nomor 2 yaitu kegiatan. Di dalam kegiatan ini kita bisa mengisi apa yang nantinya menjadi isi dari SOP tersebut ya. Saya nanti akan mencontohkan hanya 2 saja, nanti biar tidak lama proses videonya. Yang pertama adalah petugas menerima berkas mutasi dari pemohon. Keterangannya adalah kita kosongkan, misalkan. Kemudian kelengkapannya adalah fotokopi raport dan surat keterangan mutasi. Kemudian waktunya kita bisa mengisikan, ini butuh waktu 5 menit ya. Kemudian outputnya adalah fotokopi raport dan surat keterangan mutasi. Kemudian kita tambah lagi satu kegiatan. Caranya adalah kita klik tombol tambah kegiatan. Kita isikan nama kegiatannya adalah petugas mengecek kelengkapan berkas apabila data belum lengkap, maka data akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila lengkap, maka petugas menyerahkan kepada kasih atau kabid. Ini seperti ini ya. Kemudian keterangannya bisa kita isi kosong apabila tidak ada keterangan atau yang mendeskripsikan dari nama kegiatan ini ya. Setelah itu kelengkapannya adalah fotokopi raport dan surat keterangan mutasi. Seperti ini. Waktunya adalah 15 menit. Outputnya kita samakan dengan yang di atas yaitu fotokopi raport dan surat keterangan mutasi. Apabila di dalam tab kegiatan ini dirasa sudah cukup ya, maka kita tekan lanjutkan. Oke. Apabila sudah pada tab yang ketiga, maka sudah hampir selesai ya kita membuat SOP-nya. Kita isi
data pelaksana, yaitu data nantinya sudah isi. Jadi kegiatan tersebut itu berkaitan dengan pelaksana siapa saja. Kita contohkan kepala bidang pendidikan SD. Kemudian tambah lagi satu pelaksana lagi, kasih pembinaan kelembagaan dan kesiswaan SD. Oke, dirasa sudah, kita klik simpan. Oke, kita sekarang memasukkan flowchart-nya ya. Kita masukkan di sini, yang pertama adalah terminator. Yang kedua, kita gunakan decision. Dan yang nomor 3, kita gunakan terminator juga. Kita contohkan standar saja ya. Di sini proses awal, kita bisa masuk seperti ini. Kemudian apabila dia benar, maka dia akan menuju ke selesai. Dan apabila ini tidak benar, dia kembali lagi ke atas. Nah, di sini kita klik, labelnya kita kasih benar. Kemudian di sini labelnya kita kasih tidak. Seperti ini. Lanjut. Kalau sudah, kita simpan flowchart. Oke. Sudah ada keterangannya, berhasil membuat flowchart SOP. Kita klik OK. Kalau sudah, kita kembali. Maka statusnya adalah menunggu verifikasi. Ya, kita bisa mereloadnya di sini. Oke, di sini sudah ada flowchart-nya ya, sudah tampil di sini. Kalau sudah, proses ini kita tinggal menunggu saja. Nanti kepala dinas akan memverifikasi flowchart yang sudah dibuat oleh masing-masing pelaksananya ya, atau subbagnya. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita sekarang menuju ke akunnya kepala dinas. Kita ibaratkan ini adalah kepala dinas. Terus kemudian kita login dulu. Kita tunggu prosesnya sampai tampil seperti ini. Karena kepala dinas itu nantinya tinggal memverifikasi saja, maka kita langsung menuju ke konfirmasi SOP. Di sini sudah ada nama SOP yang dibuat oleh atas nama Dwi Erlina Novitasari, kemudian statusnya adalah menunggu verifikasi. Kapan dibuatnya? Pada tanggal 3 September 2024. Nama SOP-nya mutasi siswa jenjang sekolah dasar dan nomor SOP-nya adalah 065 sekian tahun 2024. Untuk memverifikasinya, kita tinggal klik detail saja seperti ini. Kita bisa membaca ini nama SOP-nya, tanggal efektifnya, peringatan, tanggal pembuatan, dasar hukum, keterikatan, kualifikasi, alat, dan juga di sini bagan-bagannya gitu ya, atau alur kerjanya. Kalau dirasa ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, maka prosesnya adalah verifikasi SOP. Apabila di sini tidak memenuhi persyaratan, maka bisa menggunakan tolak SOP. Oke, karena kita sudah menyatakan bahwa ini sudah sesuai, maka kita saatnya menekan tombol verifikasi SOP. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Apakah Anda yakin? Ya, saya yakin. Lanjutkan ya. Berhasil, dan kemudian status SOP dari menunggu verifikasi kemudian berubah menjadi disetujui. Oke, sekarang kita kembali ke akunnya yang membuat tadi. Oke, kalau sudah, kita klik SOP saya, maka akan muncul seperti ini ya. Klik SOP saya, maka akan muncul seperti ini. Statusnya sudah menjadi disetujui. Kemudian kita klik detail. Kita lihat sudah ada statusnya disetujui. Kemudian kita export to PDF. Di sini sudah ada tanda tangan otomatis. Tanda tangan ini diambilkan dari aplikasi Simanisku ya. Jadi nanti apabila
Bapak Ibu kepala dinasnya itu belum ada atau belum muncul tanda tangan seperti ini, nanti bisa dilakukan tanda tangannya melalui aplikasi si Manisku. Oke, di sini ada nomornya, ada tanggal pembuatan, ada revisinya kosong karena kita awal membuat, kemudian tanggal efektifnya disahkan oleh ini nama SOP-nya, kemudian dasar hukumnya, ada kualifikasi, ada keterkaitan, ada peralatan atau perlengkapan, ada peringatan, ada pencatatan pendataan, dan kemudian ada bahannya dari voucher tersebut atau alur kerjanya ya. Kemudian kalau sudah dirasa ini sesuai, maka kita klik export PDF. Nanti akan menyimpan. Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal mendownload saja ya. Seperti ini tinggal klik. Nah, ini akan sudah menjadi file ya, otomatis ya. Jadi tidak perlu dicetak nantinya karena diusahakan untuk paperless ya. Oke. Proses pertama sudah selesai. Kalau sudah selesai kita kembali. Kemudian kita masuk ke dalam SOP saya. Di dalam SOP saya, ketika kita ingin melihat seluruh data dari nama SOP ini, ya, maka kita klik detail. Apabila kita butuh merubah data ini, kita bisa klik edit, ya. Dan kemudian apabila kita ingin merevisi data ini, maka kita tinggal klik revisi. Perbedaan antara edit dengan revisi adalah ketika edit dia merubah data-datanya, tapi kalau revisi dia mengcloning dari SOP yang sudah ada, terus kemudian tinggal merubah mana yang akan direvisi dan itu akan ada dua SOP. Yang pertama adalah SOP sebelum direvisi dan yang kemudian yang kedua adalah SOP sudah direvisi. Cukup sampai sekian, terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat dan bisa membantu. Apabila ada keterangan lebih lanjut yang diperlukan, langsung saja menghubungi Mas Arifin ya. Nomor teleponnya nanti akan saya sertakan di bawah ini ya. Cukup sekian, terima kasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.